Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama, marilah kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama yang kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah praktik desain dan analisis sistem kerja, yaitu Ibu Khairun Nisa Sapitri STMT, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi dan membuat laporan yang telah kami siapkan. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dari rekan-rekan saya yang telah bekerja sama untuk melakukan pembuatan laporan dan menjelaskan presentasi ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rahmat Nuryadin, dengan NPM 2210 2620 1018, dan Nayani Octavia dengan NPM 2210 2620 1016, dan Muhammad Dian dengan NPM 2210 2620 1122. Dengan judul penelitian perancangan produksi kursi dengan menggunakan peta-peta kerja, di mana kita akan memberi usulan peta-peta kerja dari peta-peta kerja sebelumnya. Latar belakang kursi adalah salah satu benda furniture yang mempunyai fungsi sebagai tempat duduk. Sekarang ini, banyak kursi yang terbuat dari bahan kayu dan aluminium dengan desain yang beraneka ragam, di mana dapat memberikan nilai dan kesan estetik serta dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi yang menggunakannya. Penulis melakukan penelitian di CV via Mandiri Jaya Ruko Buana Vista Blok K nomor 9 Batam. Ya, merupakan salah satu pengusaha furniture atau mebel di Batam yang memproduksi kursi berbahan dasar kayu. Dalam proses produksi kursi melalui beberapa tahapan, terlihat dari peta kerja sebelumnya, proses dalam produksi terdapat kesenggangan waktu pada pekerja. Sehingga kami sebagai penulis melakukan pengurangan waktu senggang pada pekerja agar waktu digunakan lebih efisien dan efektif. Sehingga meningkatkan hasil produksi kursi, maka penulis melakukan penelitian menggunakan peta-peta kerja dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Kemudian flowchart, yaitu dalam pengumpulan data peneliti menggunakan dua metode, yaitu observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan dengan pengamatan terhadap desain sistem kerja yang ada di tempat produksi tersebut. Kemudian kami mewawancarai pada para narasumber untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian tersebut. Mulai kami datang ke CV tersebut, lalu kami mengidentifikasi masalah yang ada, permasalahan apa yang ada di dalam CV tersebut. Lalu kami mengumpulkan data peta kerja aktual atau data pekerja asli yang ada di dalam CV tersebut. Lalu ada data primer dan data sekundernya. Setelah itu kami mengolah data menggunakan peta kerja. Setelah itu kami melakukan pengolahan data. Jika data tersebut diterima, maka kami akan melanjutkan ke rancangan peta kerja usulan. Jika tidak, kita akan tetap menggunakan peta kerja aktual. Setelah itu, kita membuat rancangan peta kerja usulannya dan membuat kesimpulan serta saran pada peta kerja tersebut. Dan kemudian selesai. Setelah selesai, kita mengumpulkan semuanya menjadi satu dan memberikan peta kerja usulan tersebut ke dalam CV tersebut. Definisi peta kerja. Peta kerja merupakan gambaran sistematis dan logis dalam menganalisis proses kerja dari tahap awal hingga tahap akhir. Dengan peta ini juga didapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk memperbaiki metode dalam pekerjaan, seperti benda kerja yang harus dibuat, operasi untuk menyelesaikan kerja, kapasitas mesin, dan kapasitas kerja lainnya, dan urutan prosedur kerja yang dialami oleh suatu benda kerja. Dalam peta kerja ada lambang-lambang peta kerja. Yang pertama adalah bentuk lingkaran atau operasi.
Operasi ini adalah suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan fisik maupun perubahan kimiawi serta mengambil informasi maupun memberikan informasi kepada suatu keadaan juga termasuk operasi. Jadi, operasi merupakan kegiatan yang paling banyak terjadi dalam suatu proses dan biasanya terjadi pada suatu mesin atau stasiun kerja. Yang kedua ada pemeriksaan dengan bentuk persegi. Merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda kerja atau perjalanan mengalami pemeriksaan, baik untuk segi kualitas maupun kuantitas. Lambang ini digunakan untuk proses pemeriksaan terhadap suatu objek terbentuk dengan suatu standar. Ketiga adalah lambang transportasi seperti tanda panah. Merupakan suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja mengalami pemindahan tempat kerja yang baik merupakan bagian dan suatu operasi. Dari tempat satu menuju ke tempat lainnya itu disebut transportasi. Keempat adalah menunggu. Proses menunggu terjadi apabila benda kerja dan pekerja atau perlengkapan tidak mengalami kegiatan apapun. Selain menunggu, biasanya sebentar, kejadian menunjukkan bahwa suatu objek ditinggalkan untuk sementara tanpa pencatatan sampai diperlukan kembali. Yang kelima ada lambang penyimpanan atau lambang segitiga. Proses penyimpanan terjadi apabila benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Jika benda kerja tersebut akan diambil kembali, biasanya memerlukan suatu prosedur tertentu. Dan lambang ini digunakan untuk mengatakan suatu objek yang mengalami penyimpanan permanen, yaitu ditahan atau dilindungi terhadap pengeluaran tanpa izin tertentu. Lambang yang keenam adalah aktivitas gabungan. Penggabungan antara lambang lingkaran dan persegi. Kegiatan ini terjadi apabila di antara aktivitas, operasi, dan pemeriksaan dilakukan bersamaan atau dilakukan pada suatu tempat kerja. Baik, saya akan melanjutkan mengenai peta proses operasi. Nah, peta proses operasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasinya. Nah, terlihat di slide tersebut ada peta aktual yang mana ini adalah peta sekarang yang tempat kami melakukan analisa atau melakukan riset. Nah, di sana terlihat bahwasanya hanya satu langkah atau kegiatan yang terletak yang menggunakan pengekspresian atau pemeriksaan. Nah, dan kegiatan yang lainnya banyak terdapat waktu ruang-ruang, waktu-waktu kosong yang terdapat pada pekerja. Maka dengan ini kami mengusulkan dengan peta proses operasi tersebut digabungkan, di mana ada 4 kegiatan yang kami gabungkan menjadi satu, yaitu ditambahkan dengan proses pengecekan atau proses inspeksi. Nah, di sana menambah waktu pekerja dengan pekerja tersebut memaksimalkan waktunya. Baik, selanjutnya mengenai peta aliran proses. Nah, peta aliran proses adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksa, transportasi, menunggu, dan menyimpan yang terjadi dalam peta tersebut. Nah, prosedur yang berlangsung, serta di dalamnya membuat pula informasi-informasi untuk kita menganalisis. Nah, terlihat ada di peta tersebut ada aktual dan usulan. Nah, dari aktual itu adalah tengok kita dari namanya kode-kode gambar tadi, yang mana di sana inspeksi hanya di akhir, dan kita di usulan kita tambahkan di setiap kegiatannya itu ada inspeksinya. Sama hal yang saya sampaikan di peta aliran proses tadi. Maka dengan ini kita dengan mengefektifkan waktu yang ada dalam pekerja, dengan kita memanfaatkan waktunya, maka kita melakukan pengecekan setiap kegiatannya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta proses regu kerja, yang dimana peta ini dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis aktivitas-aktivitas kelompok kerja, di mana satu aktivitas dengan lainnya saling bergantungan dan banyaknya dijumpai aktivitas-aktivitas yang menganggur atau delay. Di sini kami akan menjelaskan aktual dan usulan.
dalam peta-peta kerja beregu. Dalam peta kerja beregu ini dipetakan oleh pembuatan kursi yang dipetakan oleh CV via Mandiri Jaya, yang dimana dalam proses suatu siklus yang saling beregu digunakan dalam waktu delay mencapai atau waktu menganggur mencapai 31,8% dan waktu bekerja 5,2%. Itu waktu yang sangat membuang dan menguras waktu yang sangat banyak untuk pengangguran. Waktu bekerja dalam gabungan yaitu 31 dan waktu menganggur 5,2%. Di sini kami mengusulkan satu proses peta regu kerja, yaitu dalam usulan tersebut dalam waktu operasi menggunakan waktu 3 menit dan waktu pemeriksaan yaitu 2,2 menit, dan operasi yang kedua yaitu 5 menit, dan seterusnya mencapai waktu bekerja yaitu 8%. Ini perbedaannya waktu aktual dan waktu usulan sangat berbeda, dengan waktu 5,2% dalam waktu bekerja dengan diusulkan dengan menggunakan peta regu kerja ini, waktu yang digunakan untuk bekerja 8%, sangat jauh berbeda untuk peta-peta kerjanya. Dan selanjutnya satu peta aliran. Peta aliran, kegunaan peta di diagram aliran untuk lebih memperjelas suatu aliran proses apabila jika arah aliran merupakan faktor yang penting dan menolong dalam perbaikan tata letak tempat kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktual dalam proses bekerjanya dalam pembuatan kursi. Yang pertama, pemeriksaan di gudang. Di gudang menggunakan waktu yang beregu. Dalam waktu beregu dipindahkan lagi ke ruangan pengukuran dalam operasi 1. Dalam operasi 1 ini menggunakan waktu yaitu 1 menit dan ruangan, dan dilanjut lagi pemindahan, pemotongan kayu dan lain-lainnya, dan dilanjut lagi, dan operasi 3 ruangan pengalusan masih dioperasi, dilanjut dengan operasi 1, dan dilanjut lagi dengan yang dibawahnya operasi 4 ruangan pengukuran, dan dipindah lagi ruangan pemotongan operasi 5, dan ruangan pengalusan operasi 6, dan dimana dalam peta aliran ini sangat ribet dan membuang-buang waktu dan ruangan yang banyak, yaitu ruangan langsung di operasi 1 ruangan pemeriksaan dan perakitan 1 langsung disimpan. Lanjut dari ruangan perakitan 1 langsung inspeksi 2, yaitu ruangan pemeriksaan dan perakitan 2. Lanjut di ruangan penyimpanan untuk terakhirnya. Ini sangat ribet dan sangat membuang-buang waktu dalam peta alirannya. Dan usulan kami di sini yaitu
dalam peta aliran, yaitu ruangan pemeriksaan operasi inspeksi 1. Ini dalam sini diperiksa dan dilanjut di operasi pemotongan untuk pekerjaan untuk 2, dan dilanjut dengan inspeksi 3 di ruangan pemeriksaan, dan dilanjut inspeksi kelima yaitu ruang pemeriksaan, dan di terakhir penyimpanan. Dalam operasi inspeksi 1 dan operasi 5 itu sangat berdampingan dan lebih memudahkan pekerja untuk mengakses suatu barang dan bekerja lebih efisien. Dan tentang peta tangan kanan dan tangan kiri. Dalam aktual peta tangan dan tangan kiri, yaitu kegunaan peta tangan kanan dan tangan kiri. Peta tangan kanan dan tangan kiri memperbaiki sistem kerja, yaitu di mana suatu sistem tersebut lebih menguntungkan suatu pekerjaan yang lebih mudah. Yaitu saya akan menjelaskan tentang aktual dalam peta-peta tangan kanan tangan kiri, peta pekerja dan mesin. Aktualnya yaitu pembuatan kursi. Pekerja 1 mengukur kayu dengan waktu 250 menit dan memotong kayu 360 menit. Melakukan menghaluskan kayu dengan waktu 900 menit. Dilanjut dengan pemotongan menggunakan mesin, yaitu mesin dan waktunya menunggu atau delay atau menunggu operasi yaitu 100 menit. Mesin potong bekerja yaitu 200 menit dan menganggur 150 menit. Di sini penjelasannya yaitu independen, yaitu satu pekerjaan yang berkelanjutan, kombinasi suatu pekerjaan dalam satu waktu. Satu dalam yang putih ini menganggur dalam pekerja dan mesin memakan waktu menganggur yaitu 800 untuk pekerja dan mesinnya 100 menit. Dan waktu bekerja yaitu 1520 atau 1 jam 1 jam, ada hampir 2 jam untuk pekerja memakan waktu yang lama. Dan waktu total yaitu 2320 menit untuk mesin. Dalam waktu bekerja yaitu 350 menit dan waktu total yaitu 450 menit. Di sini dalam usulan kami untuk peta tangan kanan tangan kiri dalam waktu mengukur kayu yaitu 100 menit. Mengukur kayu 100 menit sangat berbeda ya, jauh waktunya untuk mengukur kayu dengan yang aktualnya yaitu 150 menit. Dan memotong kayu 320 menit, menghaluskan kayu 400 menit. Dan mesin beroperasi, mesin memotong atau mesin memotong atau menganggurnya 100 menit masih sama. Mesin memotong bekerja 200 menit, menganggur 150 menit. Dan di sini mendapatkan hasil pekerja
waktu bekerja yaitu 800 menit lebih efisien, tidak menguras waktu, dan mesin bekerja yaitu 800 menit. Ini sangat jauh perbedaannya ya. Untuk peta bekerja tangan kanan tangan kiri yang lebih efisien yaitu seperti yang disebut tadi, usulan tadi, yang dimana waktunya lebih menjangkau untuk pekerja, lebih supaya beristirahat. Dilanjut yaitu peta kerja dan mesin. Peta pekerja dan mesin. Peta bekerja dan mesin merupakan kombinasi kerja antara mesin dan pekerja dalam satu waktu. Beberapa hal hubungan antara operasi dan mesin sering digunakan sering sebagai secara silih berganti, yaitu sementara mesin menganggur operasi bekerja atau sebaliknya. Yang aktual dari permasalahan ini yaitu peta bekerja dan mesin. Pekerja 1 mengukur kayu selama 120 menit. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikutlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala kesempatan. Waktu itu kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.